Hello everyone, welcome back to Miss Winnie's class. I'd like to tell you about how to answer reading TOEFL test. I'm gonna divide it into several videos, and in this video, let me explain how to answer main idea or topic of the passage as part 1 in reading TOEFL lessons. As usual, I will speak in English and in Bahasa Indonesia so all you guys can get more understandings about how to answer the reading TOEFL test. Alright. First of all, you have to know the type of questions in reading TOEFL. Alright, there are 5 questions on the slide. As you can see, di sini ada 5 jenis pertanyaan. Yang pertama ada, what is the topic of the passage? What is the topic of the passage? It means that you have to focus on the topic. And then, what is the subject of the passage? Yeah, here is the keyword. And then, what is the main idea of the passage? And then, what is the other main points in the passage? Okay, so this is the main point, yeah. And the last one, which of the following would be best title? Nah, ini adalah jenis-jenis pertanyaan yang menanyakan main idea atau topik dari sebuah teks dalam reading TOEFL. Alright. Then, how to answer the questions? Alright, there are 4 strategy as you can see on the slide. Di sini ada 4 strategi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, read the first line of each paragraph. Kalian harus baca baris pertama di setiap paragraf atau kalimat pertama ya. Biasanya itu menandakan sebuah ide pokok atau topik yang dibicarakan. Nah, the next one, look for a common theme or idea in the first line. Nah, kalian setelah itu cari ini kira-kira temanya nih yang dibahas tentang apa sih teksnya ini atau idenya itu tentang apa. And then, pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you have really found the topic sentence. Nah, di sini harus cepat juga ya. Kalian harus benar-benar baca cepat. Gimana caranya dengan baca cepat? Nah, ya, you have to focus on this line. Harus benar-benar diperhatikan. Jadi, you don't need to read all of the text actually for answering the main idea or topic. Kalian nggak perlu baca semua teksnya ya. Jadi, it depends on the question. So, just read what you need. Baca saja yang kalian butuhkan. Seperti itu. And then, the fourth, eliminate any definitely wrong answer and choose the best answer from the remaining choices. Lalu, gimana nih kita cara mengeliminasinya? Oke, langsung saja ke soal ya. Here is an example from the paper TOEFL test. Oke, di sini ada sebuah teks yang diambil hanya satu paragraf ya. There is only one paragraph. As you can see here, in the philosophy of John Dewey, the sharp distinctions is between intelligence and reasoning. Okay, the question is, what is the topic of the passage? Yang ditanyakan adalah topiknya. Berhubung ini hanya satu paragraf, ya sudah, kalian hanya cari atau baca di line pertama atau kalimat pertama ya. Berarti ada di sini. Setelah itu, kalian lihat temanya apa atau idenya apa. Kalau saya biasanya mencari kata yang sering munculnya itu apa. Oke, let's see. Kita cari di sini The Intelligence of John Dewey. Yang dibahas adalah tentang intelligence-nya saja. Enggak ya, ini salah. Kenapa? Karena dia membahas tentang intelligence and reasoning-nya juga. Berarti yang ini salah, karena dia hanya fokus di intelligence-nya saja. This is wrong. Yang B, distinctions made by John Dewey. Oke, ini tuh yang membuat ini tuh siapa sih? Atau apa sih? Ini ya, based on the text, distinction is made between intelligence and reasoning. Ini juga bukan. Next, Dewey's idea on the ability to reason. Katanya idenya ya kepada terhadap kemampuan. Sedangkan di sini enggak ya, di sini enggak dibahas. Ini juga salah. Berarti kemungkinan yang terakhir adalah ini. How intelligence differ from reasoning in Dewey's work. Nah, kata distinction ini the synonym word of difference. Perbedaan ya. Jadi biasanya untuk TOEFL test ini menggunakan synonym word, kosakata yang lain. Dan ini terutama yang dibahasnya itu tentang intelligence dan reasoningnya ini ya. So, the answer is D. Jadi jawabannya yang ini. Begitu.
Alright, let's see the next example. Okay, ini lumayan cukup berbeda dengan yang sebelumnya. The first one, you only got one paragraph, and this one, you will see there are two paragraph. Nah, ini ada perbedaannya ya, sedikit ya. Kalau tadi cuma satu paragraf, dan yang sekarang ada dua paragraf. Nah, masih dengan soal yang sama. Which of the following would be the best title for this passage? Nah, ini yang ditanyakan adalah judulnya. The best title. Seperti yang tadi ya, caranya masih sama. Pertama, kalian harus baca kalimat awal ya, atau ya the first line in each paragraph, di masing-masing paragraf. Jadi nggak cuma di satu paragraf ya. Sekarang kita lihat di sini. Ini the first one, the first sentence. Nitrogen fixation is a process by which nitrogen is continuously fed into biological circulation. Ini yang pertama. Yang kedua, the opposite process of denitrification returns nitrogen to the air. Ini yang kedua. Nah, ini dua-duanya harus diambil. Jadi jangan hanya cuma satu ya. Nah, sekarang kita lihat kepilihannya. The process of nitrogen fixation. Katanya proses dari fiksasi nitrogen fixation ini ya. Kita lihat di sini. Kalau di paragraf pertama, oke, dia ada. Tapi di paragraf 2, enggak ya. Dia enggak disebutkan yang fixation-nya itu. Berarti bukan ini jawabannya. Karena harus mewakili dua-duanya. Harus mewakili semua paragraf. Next, two nitrogen process. Katanya dua proses nitrogen. Oke, ini benar ya. Yang pertama adalah ini, fixation. Dan yang kedua adalah denitrification. Berarti yang ini jawabannya. Sebelumnya kita lihat lagi nih yang ini. The return of nitrogen to the air. Kalau ini hanya ada di paragraf 2 ya. Hanya dibahas di paragraf 2 akhir. Berarti ini salah. Next, the effect of nitrogen on plant life. Ini nggak dibahas ya. Walaupun di sini ada kata plant, tapi ini maksudnya ke paragraf 1 saja. Berarti ini juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah ini. Jadi ingat ya, untuk mencari main idea atau topik atau title, itu harus mewakili semua paragraf. Jadi jangan dilihat hanya di paragraf 1 saja, tapi semua paragraf. Minimal kalimat awal di setiap paragraf. Begitu cara menjawabnya ya untuk yang reading ini. Sekarang